Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari dengan kerendahan hati dan dengan penuh sukacita kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kiranya dengan kondisi apapun kita pada saat ini, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah, mencintai kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, bantulah kami dan bimbinglah kami agar dapat menjadi pewarta yang baik bagi sesama kami, agar sesama kami juga dapat merasakan kasih dan karunia dari-Mu. Hanya itu doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13-16 dengan perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapakalah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu keseluruhannya atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Dimanapun rekan-rekan berada sekarang, saya berharap kita semua berada dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan sukacita. Bacaan kita pada kali ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 13 hingga dengan ayat yang ke-16. Pada kitab ini kita mendapatkan judul kekudusan dan kasih persaudaraan. Kekudusan adalah suatu yang sifatnya suci, sesuatu yang tidak bercacat dan tidak bercela. Apabila kita masih ingat pada saat kita masih duduk di bangku sekolah, nilai sempurna itu adalah 100, bukan 90 ataupun bukan 80. Sama seperti itu, Tuhan ingin kita bisa hidup secara 100% kudus, bukan 90% ataupun 99%. Tuhan ingin 100. Hidup kudus jelas tidak mudah bagi kita manusia, yang dimana terkadang kita masih hidup dengan sifat kedagingan kita masih hidup dengan aturan duniawi. Kasih persaudaraan sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita di dalam mengasihi saudara kita. Mari kita kembali merefleksi ulang, apakah di dalam hati kita kasih persaudaraan itu boleh ada, atau terkadang kita malah mengabaikannya. Di sini kita kembali membaca dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga dengan ayat yang ketiga dengan perikop perselisihan. Saya akan bacakan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Di dalam kehidupan kita jelas terkadang tanpa sadar
menanamkan sifat iri hati dan perselisihan di dalam diri kita. Di sini juga jelas tertulis bahwa apabila ada sifat iri hati, ada sifat perselisihan, maka hal itu jelas menunjukkan bahwa kita adalah manusia duniawi dan bahwa kita masih hidup secara manusiawi. Apabila masih di dalam kehidupan kita punya pikiran, tidak masalah saya melakukan yang namanya pelanggaran. Toh, saya sudah disiplin sebanyak 10 kali. Jelas tidak masalah apabila saya hanya melakukan pelanggaran sebanyak 1 kali. Perlu kita ingat, aturan kita bukan aturan Tuhan. Tuhan tidak ingin sesuatu yang sifatnya hanya 99%. Tuhan ingin 100%. Jadi, apabila kita melakukan hal buruk sebanyak 1 kali dan melakukan hal baik sebanyak 10 kali, maka yang 10 kali itu tidak ada artinya apabila kita tetap melakukan kesalahan sebanyak 1 kali. Ya, pasti kita berpikir bahwa Tuhan kok tidak adil, kok Tuhan tidak pengertian, kok Tuhan tidak punya sifat toleransi, kok Tuhan tidak punya sifat negosiasi. Aku melakukan kebaikan sebanyak 10 kali, harusnya tidak masalah kalau aku hanya melakukan kesalahan 1 kali. Tapi sifat itu jelas bertentangan dengan perintah bahwa kita harus menjaga kekudusan. Di sini juga terdapat atau tertulis jelas di dalam Alkitab mengenai pemikiran-pemikiran keliru yang berpikir bahwa tidak masalah berbuat kesalahan walau hanya 1 kali. Tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 hingga dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sifat yang saya ilustrasikan pada menit sebelumnya itu adalah sifat yang jelas tertulis di dalam kitab 1 Korintus ini, di mana apabila mulai muncul perasaan kita ingin bernegosiasi terhadap dosa, di situ juga jelas tertulis bahwa bagi kita manusia duniawi, hal tentang kekudusan, hal tentang ketaatan yang sifatnya harus mutlak 100% adalah sebuah kebodohan. Itu bagi kita apabila kita masih berada di dalam pola pikir manusia duniawi. Jadi di sini dalam Alkitab sangat terlihat jelas bahwa Tuhan juga memberikan petunjuk kepada kita untuk kita mengetahui dan mengukur apakah hidup kita sudah dijalankan secara rohani atau tidak. Apabila sifat iri hati, sifat perselisihan itu masih ada di dalam diri kita, jelas itu adalah sifat manusiawi. Berarti selama ini kita masih hidup dalam pemikiran manusiawi, masih belum berpikir secara rohani. Untuk kasih persaudaraan, kita juga dibantu oleh Alkitab yang ditulis oleh para rasul, yang diilhami oleh Roh Kudus. Pada kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 hingga dengan ayat yang ke-7 pada berikut kasih. Di sini jelas tertulis seperti apa cara Tuhan menggambarkan perumpamaan dan arti kasih di matanya. Saya tidak akan bacakan, tapi saya hanya akan membaca rangkuman yang sudah saya buat tentang 10 hal yang saya peroleh dari ayat ini. Yang pertama, sabar.
hati, tidak cemburu, tidak sombong, penuh dengan sopan santun dan beretika, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, tidak pemarah, tidak pendendam, adil, dan bijaksana. Hal-hal inilah yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Hal-hal yang terdapat pada ayat 4 hingga dengan ayat yang ke-7 itu adalah arti kasih dalam pengertian yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Apabila kasih Allah sudah hidup dalam kehidupan kita, maka jelas tidak menutup kemungkinan kita bisa melaksanakan dan menggenapi ayat 4 hingga dengan ayat yang ke-7 tersebut. Tapi perlu juga kita garis bawahi bahwa kita tidak boleh sombong, berpikir bahwa itu adalah kemampuan kita, itu adalah kebisaan kita. Semua itu bisa kita peroleh karena bantuan dari Roh Kudus, karena anugerah yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepada kita. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi, tapi saya akan tutup renungan kita pada ibadah kali ini dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat 8 hingga dengan ayat yang ke-9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin. Biarlah kiranya renungan yang kita bisa dengarkan bersama pada ibadah kali ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada, tetap berdoa, tetap membaca Alkitab, dan tetap selalu memiliki sifat haus akan firman Tuhan, haus akan kebenaran. Karena melalui hal-hal tersebut, hidup kita menjadi lebih bermakna, menjadi penuh sukacita, dan menjadi penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Kembali boleh kita bertemu di ibadah berikutnya. Memasuki doa syafaat, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan tiap-tiap harinya Bapa. Bapa, pada saat ini anak-anak-Mu berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, terkhususnya para pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah. Berkati dan lindungilah Presiden, Wakil Presiden, jajaran kabinet, para menteri, gubernur, bupati, camat, dan lurah, jaga dan sertai mereka dan kuasa tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk anak yatim piatu, janda duda, orang yang sedang sakit dan berjuang untuk sembuh, khususnya untuk mereka yang positif virus corona Bapa. Kiranya Kau menjaga, melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan, pulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan juga untuk rekan kami yang belum bisa hadir bersekutu beribadah bersama kami. Jaga dan sertai mereka dimanapun mereka berada Bapa. Untuk rekan kami yang sedang kesulitan, baik studi tempat bekerja, masalah ekonomi dan keluarga, kiranya Kau memberkati mereka, kuatkan mereka melewati tiap-tiap masalah dan kesulitan yang mereka hadapi Bapa. Rekan pemuda yang sedang dalam masa mencari pekerjaan dan menata masa depan, berkati mereka agar mereka mendapatkan pekerjaan yang sudah Tuhan rencanakan. Dan juga cerahkan masa depan kami Bapa. Kami juga berdoa untuk para pekerja gereja, pendeta, ketua diakon, pemain musik, pemandu lagu, dan semua yang terlibat dalam pelayanan gereja. Jaga lindungi, berkati dengan kuasa tangan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah pinta dalam doa kami, kehendak Tuhan menjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.
Demikian ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudari yang telah meluangkan waktunya untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.